Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiguna Sulaiman Sugiarto, NIM D300-1812 dari kelas A, Prodi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila pertemuan ke-13. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai nilai mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu 1. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sampai Proklamasi 1945. Dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. 2. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. 3. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. 4. Kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. 5. Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Indikator perilaku sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia. 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. 2. Mengharumkan nama baik Indonesia. Prestasi diri diperlukan dalam berbagai kehidupan, di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab seseorang yang berprestasi akan membawa nama baik diri sendiri, lingkungan tempat tinggal, serta bangsa dan negara. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meskipun berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman. Hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah-pecah atau terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajuan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini, supaya bisa menerima perbedaan yang ada. 4. Mementingkan kepentingan bersama. Alasan mengapa kita harus mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi adalah karena kepentingan umum menyangkut kebaikan bersama-sama orang banyak, sementara kepentingan pribadi hanya menyangkut kebaikan perseorangan saja. 5. Mencintai dan bangga terhadap produk Indonesia. Alasan utama mengapa kita harus membeli produk lokal yaitu
turut berkontribusi mendukung eksistensi para produsen dan pengrajin dalam negeri, termasuk juga meningkatkan pendapatan negara. 6. Melestarikan budaya daerah. Budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang membuat kita memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.